Titi Isnaini atau yang akrab dipanggil Mbak Is adalah sosok perempuan penyandang disabilitas, pendiri Sanggar Inklusi Tunas Harapan dan PAUD Inklusi Tersenyum dari Kecamatan Musu, Kabupaten Boyolali. Beliau adalah salah satu tokoh wanita inspiratif yang menyandang disabilitas fisik atau tunadaksa. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, hal tersebut tidak membuat beliau terpuruk. Dalam kesehariannya, beliau menjalankan aktivitas dengan mandiri. Ketika bepergian, beliau menggunakan kursi roda atau mengendarai sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi roda 3. Selain itu, beliau juga terus berkarya di bidang pendidikan untuk anak usia dini, yaitu dengan mengajar anak-anak PAUD Inklusi Tersenyum yang beliau dirikan pada tahun 2015. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan apresiasi pegiat PAUD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 7 November 2019. Selamat datang di program IDE, Inspirasi Demokrasi, KPU Kabupaten Boyolali. Sebuah program yang mengangkat tentang sosok-sosok yang inspiratif, khususnya dalam hal demokrasi di Kabupaten Boyolali. Hari ini kita bertemu dengan salah satu tokoh inspirasi demokrasi di Boyolali. Beliau kami perkenalkan Ibu Titi Isnaini, pendiri Sanggar Inklusi Tunas Harapan dan PAUD Tersenyum di Kecamatan Musu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Luar biasa, beliau adalah tokoh yang luar biasa yang mana di tahun 2017 sebagai pemenang dari lomba Putra Putri Demokrasi Difabel Boyolali. Benar ya? Alhamdulillah benar. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir ataupun bersama kami dengan KPU Kabupaten Boyolali. Sama-sama. Ya, kita tahu bahwa salah
salah satu segmen pemilih di Boyolali adalah segmen disabilitas, dan itu perannya sangat luar biasa. Bisa diceritakan bagaimanakah aktivitas keseharian dari kelompok ini di masyarakat seperti itu? Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Salam inklusi. Jadi iya, saya berawal dari ikut komunitas FKDB, namanya Forum Komunikasi Difabel Boyolali. Itu yang membuat saya banyak belajar. Jadi akhirnya begitu kita terbentuk jadi FKDB, kita membentuk kelompok kecamatan yang di kecamatan ini bernama Sanggar Inklusi Tunas Harapan. Nah, di Sanggar Inklusi Tunas Harapan ini kita merangkum orang tua dan anak ABK sebelumnya. Jadi ada orang tua yang punya ABK, kemudian ada perempuan-perempuan dewasa yang disabilitas, kemudian ada relawannya juga, ada pria difabel juga. Nah, itu digabung, akhirnya kita mencari pokok masalah yang ada di Kecamatan Musuk dulu, dan ternyata pokok masalah yang ada di Musuk adalah masalah pendidikan. Dan masalah pendidikan itu kita awalnya mencari pokoknya dari kecil sampai dewasa ini sebenarnya apa. Akhirnya setelah melihat pokoknya, kemudian kita membuat solusi terkecil. Akhirnya lah kita membuat PAUD Inklusi Tersenyum, dan alhamdulillah kita sudah aktif mulai dari 2015 akhir sampai sekarang. PAUD-nya yang sudah kami layani alhamdulillah juga tidak sedikit, dan alhamdulillah ini inklusi ya, jadinya ada anak-anak ABK, ada anak non ABK, ya ABK atau anak berkebutuhan khusus dari berbagai jenis, dari berbagai usia, dari berbagai macam kalangan, juga dari berbagai daerah. Jadi tidak hanya melayani daerah yang Musuk saja. Oh begitu, ya. Dulu pernah, kenapa harus disatukan? Karena kita mau menggali empati anak-anak yang non ABK, bagaimana mereka bisa bersosialisasi langsung dengan ABK, kemudian yang ABK ini bisa dinaikkan tingkat kepercayaan dirinya, karena rata-rata kan anak-anak ABK itu minder, tidak punya kepercayaan diri karena merasa beda dengan anak-anak yang lain. Jadi memang banyak bergerak di bidang pendidikan sosial begitu ya, khususnya yaitu bagi kelompok ataupun anak-anak khususnya yang itu mempunyai kebutuhan khusus seperti itu, dan saya yakin itu banyak sekali tantangannya ya gitu. Alhamdulillah banyak gitu, sekali. Luar biasa ya, tapi dengan penuh integritas dan juga tanggung jawab yang tinggi, Insya Allah itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Selain hal itu ya, mungkin ada aktivitas-aktivitas lain yang itu di kemasyarakatan, khususnya kaitan dengan pendidikan demokrasi begitu ada. Jadi setelah saya paham tentang demokrasi yang itu dulu pernah kita belajar bareng di Solo, pernah pendidikan dasar tentang demokrasi. Kemudian sampai akhirnya tahun 2017 saya bisa menjadi juara 1 di tingkat kabupaten. Saya mengemban amanah dari KPU, artinya saya merasa punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan ke teman-teman disabilitas yang lain. Jadi kalau misalnya saya ketemu, jadi dari tim KPU dulu pernah bercerita, menyampaikan bahwa menyampaikan ilmu itu tidak harus di forum banyak. Ngobrol berdua aja itu sudah salah satu dari pendidikan dasar. Dimanapun saya berada, ketika waktu itu sudah mau mendekati pemilihan umum, saya selalu menyampaikan ke teman-teman, kamu punya KTP enggak? Kan? Karena salah satu hak pemilih adalah kita memiliki KTP karena sebagai syarat warga negara syahnya kan. Nah itu saya selalu bertanya, sudah punya KTP belum? Sudah dapat undangan dari KPU belum untuk pemilihan itu. Kemudian saat kita mau mengadakan tempat pemilihan umum, saya di TPS itu saya selalu bilang sama tim yang ada di situ, Mas, kira-kira nanti saya datang
saya Tuh. bisa masuk enggak, begitu. gitu kan? Aksesnya itu Akses bisa, enggak, gitu. nggih. Jadi kalau misal saya tidak bisa masuk ke situ, kira-kira solusinya seperti apa, gitu. gitu. Dulu saya pernah digendong masuk, Mbak. Wah. Jadi karena dianggap tidak akses ya, Ya, waktu itu di balai desa kalau nggak salah itu. Jadi pernah saya diangkat, itu gitu. juga pernah. ya. Kalau nggak gitu, kotaknya itu yang diberikan ke saya, jadi gitu. orangnya mundur semua, itu juga pernah. Ya. Terus yang terakhir saya ikut pemilihan di daerah sini, itu tempatnya yang diakseskan, jadi kotaknya agak lebar, Begitu. terus jaraknya juga antara meja dengan kursi saya agak standar, Begitu. tidak dibikin yang khusus, enggak khusus, Oh, iya. tapi yang penting saya bisa pakai, orang lain juga bisa begitu. menggunakan, Ya, seperti ya. itu. Ya, jadi kalau peran Anda nggih di masyarakat kaitannya dengan demokrasi ya dan kepemiluan, banyak memberikan pemahaman-pemahaman yang Iya, itu pemahaman tentang dasarnya. dasar kepemiluan begitu. Mungkin mereka sudah masuk di DPT atau belum, Iya. kan begitu. Terus kemudian bagaimana nanti cara untuk memberikan hak suara, kan begitu ya. Tentu saja kalau kaitannya dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan ya, mungkin ada banyak hal yang mungkin bisa menjadi yang Anda temui ya, hambatan-hambatan ataupun yang itu kadang ditemui di dalam lapangan. setiap lapangan itu. Nggih. Apa saja? Hambatannya itu yang kemarin saya temui, pertama aksesnya, Mas. Jadi begitu. akses iya, mobilitas iya, karena beberapa difabel itu kan terhambat dengan mobilitasinya. Jadi tidak bisa menjangkau di Iya. mana tempat TPS itu berada. Iya. Kemudian keluarganya juga tidak mendukung. Oh, iya, betul. Banyak hal yang kami temui. Terus ada yang tidak dapat undangan. Karena tidak dapat undangan itu karena tidak punya data di Kependudukan. RT-nya, tidak gitu. ada data kependudukannya Oh, iya, itu. iya. Kemudian ditelusur lagi, ternyata tidak dimasukkan ke kakaknya. Kakaknya begitu. Akhirnya kan dari RT itu tidak ada catatan bahwa dia juga sebagai warga nggih. Tempat begitu ya. Ya. Melihat kendala-kendala yang dijumpai dari teman-teman difabel ya, dari pemilu-pemilu yang lalu, apa harapan dari Mbak Is dan teman-teman untuk pemilu dan kepemiluan yang akan datang? Harapan saya pengennya sih lebih aksesibel lagi ya. Ya. Jadi untuk beberapa teman yang misalnya kita ambil salah satu contoh yang netra misalnya, harapan saya yang akan datang nanti di setiap TPS Ya. yang di situ ada difabel netranya, mudah-mudahan nanti disediakan braille. Jadi kan tidak semua TPS ada difabel netra atau daksanya atau tulinya. Jadi melihat sesuai dengan kebutuhan di mana TPS itu berada. Harapan saya seperti itu, dan harapan saya juga nanti sosialisasi yang diberikan KPU kepada warga itu juga menyambung siarkan harapan-harapan teman-teman difabel. Artinya biar kami bisa memberikan hak suara kami, karena kami juga warga negara Indonesia. Itu. Jadi ke depan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Mbak Titi dan mewakili dari kelompok difabel ya, kedepannya di pemilu yang terdekat ya, di pemilu di 2024, KPU Boyolali bisa melaksanakan atau memenuhi apa yang menjadi pemenuhan dari kelompok difabel, sehingga nanti bisa diakses secara maksimal oleh semua kalangan begitu. Terima kasih Ibu Titi Isnaini sudah berkenan hadir atau ikut dalam acara kegiatan ini. Semoga apa yang menjadi kegiatan dan aktivitas Anda dan kelompok Anda bisa berjalan baik. Amin. Terima dan kasih. Bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Teman memilih, demikian bincang-bincang kita pada hari ini, yang mana hari ini kita mengambil
topik dari kelompok difabel yang luar biasa perannya di tengah masyarakat.